Shalom, selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu teman-teman guru yang saya kasihi. Terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif untuk sekolah kita yaitu SD Negeri Asam 3. Dan tujuan kegiatan kita hari ini yaitu diharapkan dengan kegiatan ini guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan saling menghormati melalui kesepakatan yang kolektif, dan juga menciptakan lingkungan kelas yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial murid sehingga mereka dapat belajar dengan optimal. Bapak Ibu, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu dia tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita semua tahu profil pelajar Pancasila itu yang pertama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan juga gotong royong. Itu semua kita harapkan terjadi pada anak-anak kita. Nah, konsep utama budaya positif ada beberapa hal yang harus kita bahas bersama, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru sampai dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena ketika murid merasa aman, dia merasa nyaman, maka pasti dia akan bertindak, dia akan berpikir, dan kita juga sebagai guru dapat mengontrolnya untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin, kalau mendengar kata disiplin, maka yang terbayang di benak kita pasti tentang tata tertib, tentang aturan yang harus dipatuhi. Nah, seringkali
kata disiplin ini juga kita hubungkan dengan hukuman. Padahal kalau kita telusuri itu sungguh berbeda. Karena kalau kita belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan kita memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi ketika belajar modul ini banyak miskonsepsi tentang disiplin dan hukuman. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terkadang kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat dari diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dia sejalan dengan pandangan Dian Kozen dalam bukunya Reklusi School Discipline tahun 2001. Disiplin dia mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dia juga menyatakan bahwa arti kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari mulai Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai ini nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Karena itu kita bisa melihat bahwa disiplin positif adalah pendekatan pengelolaan perilaku yang berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai murid melalui bimbingan, penguatan positif, dan keterlibatan aktif daripada menghukum perilaku buruk. Nah, ada langkah-langkah penyerapan disiplin positif. Yang pertama yaitu menetapkan aturan bersama. Di dalam menetapkan aturan bersama, kita juga perlu melibatkan murid dalam pembuatan aturan kelas. Artinya bahwa kita memastikan mereka memiliki rasa tanggung jawab atas aturan tersebut. Langkah yang kedua yaitu penguatan perilaku positif dengan memberikan pujian dan pengakuan secara konsisten untuk perilaku positif yang ditunjukkan oleh
murid. Yang ketiga, menggunakan kesempatan refleksi. Jadi ketika terjadi pelanggaran, kita mengajak murid untuk merefleksikan tindakan itu. Kita mengajak mereka untuk berdiskusi dampak dari tindakan mereka daripada langsung memberi hukuman. Kadang kita ketika menemui murid yang melakukan pelanggaran, kita langsung memberikan hukuman. Sebenarnya ketika kita mendapatkan mereka melakukan pelanggaran, maka mari kita menggunakan kesempatan refleksi. Sebentar nanti di akhir itu ada materi tentang segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu diberikan langkah-langkah bagaimana kita sebagai guru di dalam mengatasi anak-anak kita, murid-murid kita, dengan mengurangi yang namanya hukuman dan memberikan mereka itu tanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Langkah keempat itu memberikan pilihan. Ya. Dengan memberikan pilihan, memberikan murid pilihan di dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan terakhir yaitu pemantauan dan tindak lanjut. Nah, teman-teman semua, yang ketiga yang akan kita belajar itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Tapi sebelum sampai di sana, karena saya lihat semuanya agak tegang, kita speak bisa. Supaya sampai di ini motivasi, kita mau saling terbuka. Breathing, ada yang pergi deh. Breathingnya bisa, antara 3. Cluenya adalah bumi itu bulat. Breathing kita cluenya bumi itu bulat. Nanti 10 tambah 1 sama yang cluenya adalah bumi itu bulat. 10 tambah 1 berapa? Sampai bilang 1. Sampai bilang 0. 10 tambah 1 1. Clue yang masih sama. Bumi itu bulat. 100 tambah 3 2. Berapa? 2. Berarti ada istilah tadi bola. Iya, karena nolnya itu ada 2. Bumi itu bulat, 0. Supaya ada senyum sedikit karena saya lihat semua ada. Nah, jadi kita lanjut. Karena buminya bulat, kita lanjut saja ke yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, tentang motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia, maka pernahkah kita ketika kita datang kita menjumpai orang yang melihat kita tanpa senyuman? Ada juga yang datang dengan penuh senyuman. Itu tentu saja tentang perilaku kita. Nah, ketika kita mendapatkan senyuman, apa yang kita lakukan? Balas dengan senyuman. Kalau kita tidak mendapatkan senyuman, masalah. Ya. Nah,
dosen dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti dia dari luar, ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi ketika itu tidak saya lakukan, atau apa yang akan terjadi bila saya lakukan. Karena sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, secara fisiologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Namun tanpa kita sadari, ini terkadang menjadi motivasi dari diri kita sebagai guru-guru. Motivasi kedua yaitu masih juga motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Ini dia satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ini dia melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan, untuk dilihat orang ataupun dipuji, ataupun untuk mendapatkan hadiah. Dan motivasi yang ketiga yang merupakan tujuan disiplin positif yaitu motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Artinya bahwa yang dia lakukan untuk menghargai diri sendiri, memberikan nilai-nilai yang positif. Kalau itu kita berbicara tentang motivasi. Nah, kalau berbicara tentang hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan kepada murid yang sering kali kita lakukan untuk menghentikan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Padahal hukuman sendiri cenderung berfokus pada rasa takut atau ketidaknyamanan. Dan meskipun dia dapat menghentikan perilaku buruk dalam jangka pendek, namun hukuman seringkali tidak efektif dalam jangka panjang karena dia tidak mengajarkan keterampilan sosial atau perilaku yang dia inginkan. Artinya bahwa ketika kita memberikan hukuman, mungkin dia iya saja pada saat itu, tapi belum tentu selanjutnya dia langsung berubah. Nah, dalam menjalankan peraturan sekolah ataupun keyakinan kelas,
itu pasti ada pelanggaran yang terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di sekolah kita, apakah itu kita sudah masukkan ke hukuman atau konsekuensi? Nah, pada modul penggerak 1-4 ini ada pembelajaran tentang disiplin positif ini yang dinamakan dengan restitusi. Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memang kalau kita lihat ini, maka ini tidaklah mudah bagi daerah kita. Tapi coba mari kita lihat. Kita berarti hukuman atau konsekuensi. Kita lihat ada pernyataan yang ada. Yang pertama, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada 2 jawaban. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Hukuman. Guru-guru dasar 3 semuanya. Nah, pertama dulu. Berarti tidak ada yang menjalankan hukuman lagi di kelas. Tepuk hebat dulu buat semua. Tepuk hebat. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, hebat. Berat. Oke. Tepuk hebat. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, hebat. Semuanya. Nah, kalau tadi ke hukuman, kita masuk ke penghargaan. Kita semua tahu bahwa penghargaan itu adalah insentif atau pujian yang diberikan untuk mengapresiasi perilaku yang diinginkan. Penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat perilaku positif dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan atau diinginkan oleh murid. Nah, penghargaan dapat bersifat intrinsik karena dia ada pujian, ada pengakuan
atau juga sifatnya eksklusif, yaitu hadiah dan sertifikat. Nah, tetapi di dalam langkah-langkah penerapan penghargaan, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu identifikasi perilaku positif. Di dalam identifikasi perilaku positif ini, guru diminta untuk mengamati, dia mencatat perilaku positif yang ada pada murid dan dia memperkuatnya. Yang kedua, pemilihan penghargaan. Dia memilih penghargaan yang tepat, misalkan dengan pujian atau dengan kalau anak-anak kelas 1 dan minta stiker. Nah, pemberian penghargaan ini diberikan ketika dia melakukan tindakan atau perilaku positif. Namun dalam pemberian penghargaan, kita sebagai guru juga sebaiknya kita juga berhati-hati, karena kita juga diingatkan. Karena ketika kita memberikan penghargaan yang berlebihan kepada salah satu anak, maka anak yang lain itu merasa didiskriminasi. Karena sadar atau tidak sadar, ketika kita memberikan penghargaan berlebihan kepada satu anak, kadang anak yang tidak bisa sama sekali itu kita lupa dengan dia. Nah, di dalam kurikulum mereka juga dikatakan bahwa di dalam memberikan penghargaan, kita sebagai guru juga mesti berhati-hati, karena itu bisa menimbulkan karakter negatif kepada anak. Yang pertama, karena dia merasa sombong, karena dia selalu dipuji. Kemudian dia juga dapat membentuk karakter yang bahwa dia melakukan sesuatu, dia melakukan itu karena ingin mendapatkan pujian. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia tidak mau melakukannya. Nah, hal yang berikutnya itu restitusi. Restitusi adalah pendekatan yang fokus pada pemulihan atau perbaikan akibat dari perilaku yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah membantu murid untuk memahami dampak dari tindakan yang sudah dia buat, dan dia bertanggung jawab memperbaiki situasi dan meningkatkan pembelajaran dan pemulihan hubungan. Di dalam langkah-langkah penerapan restitusi ini ada yang namanya stabilisasi emosi. Di dalam stabilisasi emosi, guru harus memastikan bahwa murid tenang dan dalam kondisi yang tepat untuk dia bisa berbicara. Kemudian kita identifikasi perilaku dan juga dampaknya dia berbuat. Kemudian baru yang ketiga, perencanaan dari restitusi. Itu guru dan murid dia bersama-sama merencanakan tindakan konkret untuk memperbaiki kesalahan. Misalkan kalau dia dan temannya bertengkar berkelahi karena
dia merusak buku temannya, maka kita harus memberikan konsekuensi kepadanya, katakan kepadanya apa yang harus kita gali dari dia, apa yang harus dia buat untuk memperbaiki kesalahannya, dia memperbaiki hubungannya dengan teman. Kemudian ada pelaksanaan dari restitusi dan juga refleksi. Nah, itu tentang motivasi, hukuman, pelanggaran, dan penghargaan dan restitusi. Yang keempat yaitu keyakinan keras. Keyakinan keras itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya dan prinsip. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan keras ini merupakan sekumpulan nilai atau norma yang diharapkan disepakati bersama dengan antara guru dan murid, yang menjadi panduan dalam kita berperilaku dan kita berinteraksi di kelas. Memang sekarang kalau kita lihat di Google, di Shopee, banyak juga yang menjual tentang keyakinan keras, proses tentang keyakinan keras. Tapi kita diharapkan untuk sistemnya ATM, mati tiru dan modifikasi sesuai dengan apa yang ada pada sekolah kita. Nah, keyakinan keras itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman dan inklusif, di mana semua murid merasa dihargai dan didorong untuk dia berkembang. Jadi keyakinan keras ketika kita membuatnya, maka tidak perlu kita tulis yang banyak, tetapi yang perlu kita lihat adalah itu mudah diingat karena dia kesepakatan kita guru dan juga murid, dan mudah dipahami dan dapat diterapkan. Nah, ada langkah-langkah penerapan keyakinan keras secara detail, yaitu yang pertama, di tahap persiapan itu guru memperkenalkan konsep keyakinan keras kepada murid. Kalau di kita punya ini sudah ada yang namanya di kelas masing-masing, itu sudah ada yang namanya kesepakatan. Kemarin itu ada yang bertanya, apa bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Karena yang ada di sekolah-sekolah itu ada kesepakatan. Kesepakatan dengan keyakinan dia lebih ke kalimat-kalimat yang positif saja. Dia tidak ada kata larangan, tetapi dia bersifat kalimat-kalimat kebajikan. Nah, di dalam tahap persiapan juga guru mengajak murid untuk memahami bahwa keyakinan keras itu bukan sekedar aturan, tetapi merupakan pedoman
untuk membantu semua anggota kelas merasa aman, dihargai, dan didukung. Tahap yang kedua yaitu tahap diskusi dan perumusan. Nah, tahap ini kita bisa buat dengan cara kita membagi murid itu ke dalam beberapa kelompok. Mungkin mereka berdiskusi tentang nilai-nilai kebajikan apa yang akan dipakai pada keyakinan kelas. Bagaimana mereka ingin diperlakukan oleh teman-teman dan juga oleh gurunya sendiri, ataupun harapan-harapan mereka terhadap suasana belajar di sekolah. Kemudian tahapan yang ketiga itu merumuskan keyakinan kelas. Dari mereka sudah berdiskusi, baru guru dan murid bersama-sama merumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas yang nantinya bisa dibuat dalam bentuk poster, dalam bentuk piagam, kemudian dipajang di dalam kelas. Dan implementasinya bahwa yang harus dilakukan. Nah, di tahap evaluasi dan refleksi itu dilakukan rutin, misalkan kita menentukannya setiap akhir bulan atau 2 bulan sekali. Apakah kita sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut atau belum? Apakah sudah ada yang menjalankan atau apakah sudah ada yang melanggar? Atau perlu diperbarui atau perlu ditambah lagi tentang keyakinan kelas yang ada? Nah, ini. Kalau di sini dikatakan contoh peraturannya selalu kembalikan buku tempatnya. Yang tidak kembalikan itu adalah tanggung jawab. Kalau dia mengganggu teman, maka kita kasih ingat dia tentang menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau peraturannya dilarang melakukan kekerasan, apanya keyakinan kerasnya bisa dibuat tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Atau kalau kita berjalan berlari, maka keyakinan keras yang bisa kita tulis yaitu tentang keselamatan, keamanan. Nah, itu tentang keyakinan keras. Masih bisa lagi toh? Ya. Kalau nanti kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, jadi karena masuk ke kebutuhan dasar manusia masih lemas, coba kita berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Siap. Tepuk semangat. 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 Lagi, tepuk semangat. 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 Ayo silakan dulu. Karena kan semua dulu dari tepuk semangat biar urat-urat ada sedikit supaya kita bisa masuk ke kebutuhan dasar manusia. Karena berdiri itu juga kebutuhan kita. Ya, kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun lingkungan belajar yang positif dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, maka salah satu yang sebaiknya kita sebagai guru pahami yakni 5 kebutuhan dasar manusia.
Kita realistis bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang itu juga punya gambaran yang berbeda. Tetapi dalam perbedaan itu ada menjadi dasar, ada 5. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Tentang bertahan hidup. Bertahan hidup itu pasti semua tahu. Itu pasti dia berhubungan dengan kesehatan, dengan makanan. Dia kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi itu termasuk dengan untuk bertahan hidup. Biasanya untuk bertahan hidup jam-jam begini ya, semua cara yang mana nih, ada yang bawa makan, ada yang bawa minum ya. Itu berarti untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan tentang makanan. Yang kedua yaitu kebutuhan tentang kasih sayang atau rasa diterima. Jadi kita diingatkan bahwa kita juga sebagai guru melihat anak-anak kita. Selain dari kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Karena itu anak-anak lebih senang dengan rasa diterima, rasa disayang. Kita bisa lihat dari kondisi lingkungan dia, kondisi orang tuanya dia. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan atau dibilang power, kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk dia mencapai sesuatu. Dia menjadi kompeten, menjadi terampil, dia diakui atas prestasi dan keterampilannya. Biasanya yang ingin penguasaan ini maka dia cenderung menjadi pemimpin. Dia ingin memimpin. Kemudian yang keempat, kebebasan. Itu kebutuhan untuk bebas, itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Dia bebas untuk memilih. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu biasanya tipikal anak yang kinestetik. Dia bergerak terus. Dia ingin mencoba-coba semua hal. Dia tidak terlalu terpengaruh dengan hal baik, hal buruk. Dia mencoba saja. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk kesenangan itu berarti dia mencari kebahagiaan. Dia ingin sesuatu dan dia sengaja ingin bermain atau dia ingin tertawa saja. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Nah, teman-teman semua, karena itu kita sebagai guru diharapkan mampu menganalisa
kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Nah, seperti ada contoh kasus yang dibuat. Ibu Yohana lulus kelas 3 SD di kelas 3 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya bernama Jomli. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Jomli yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Yohana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Jomli melakukan itu? Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Ya, saya lapar. Berarti kebutuhan dasar dia untuk dia bertahan hidup. Apa lagi? Ada lagi? Nah, di dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Yohana sebaiknya mencari tahu alasan Jomli berbuat. Misalnya yang tadi, yang seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kinderatan. Berarti dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Atau mungkin dia akan punya temannya karena dia ingin diperhatikan oleh teman tersebut. Itu ada kebutuhan kasih sayang di situ. Atau dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ataupun dia merasa bosan, mungkin dia mama kasih bekal dia kamu terus setiap hari dia ada punya teman punya ya ambil. Ada juga karena dia hanya ingin melihat ekspresi temannya menangis atau kesal, sehingga itu menjadi kesenangan bagi dirinya. Pada bisa tertawa, oh dia menangis, oh dia begitu ini. Nah, ketika kita berada pada posisi Ibu Yohana, maka hal yang kita lakukan ya, kita harus lihat dulu. Maka di situ ada yang namanya restitusi. Kita lihat segitiga restitusi di materi yang terakhir itu harus kita lakukan. Kita cari tahu dulu. Nah, sebelum masuk ke restitusi, kita lihat dulu posisi kontrol guru. Nah, disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diego dengan pendekatan restitusi ini ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, Diego ini dia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah memerdekakan sesuai dengan kurikulum kita, memandirikan murid, atau yang bagaimana? Nah, melalui serangkaian riset yang telah dilakukan berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Mari kita lihat bersama-sama di posisi apakah kita. Nah, posisi penghukum biasanya dia
menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menerapkan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum dia cenderung berkata bahwa pahami aturan saya atau awas. Biasanya kita ketika kita berada pada posisi penghukum, maka nada yang dikeluarkan pun nada yang bersuara tinggi dengan bahasa tubuh atau sambil kita menunjuk-nunjuk. Kalau di sini ada contoh, di sini bahwa ada yang terlambat ada di sekolah, maka ada 5 posisi kontrol yang diberikan di sini. Pasti menghubung, ada satu terlambat lagi. Nah, tanpa dia menanyakan kepada adik. Nah, bagaimana perasaanmu ketika kita berbicara seperti itu pada saat dia melakukan kesalahan? Dan pada saat kita dicontoh tadi dia terlambat. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi dia terkadang duduk, dia mulai emosi dan mulai lampiaskan kepada dia punya teman-teman. Nah, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu dia kalau kita lihat dengan tingkatan nada biasanya lebih lembut sedikit dari penghukum. Jadi dia lebih membuat orang tersebut merasa bersalah dan tidak nyaman dan merasa rendah diri. Biasanya kalau membuat merasa bersalah dia sampai nada tinggi karena yang ini ibu sangat kecewa dengan kamu atau bapak sangat kecewa dengan kamu. Itu kata kecewa saja, tapi anak sudah mulai merasa bersalah. Terkadang kita tidak mendengarkan apa yang terjadi pada anak atau orang tersebut dulu. Nah, kemudian ada posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini teman dengan nada suara itu pasti satu ton di bawah penghukum. Jadi dia lembut, dia ramah, pasti dia ayo tahu kenapa terlambat begitu. Tetapi ada juga hal negatif dari posisi sebagai teman ini, karena bisa saja anak itu dia hanya merasa akrab dan senang dengan guru itu, apa yang guru itu omong diikut, tetapi yang lainnya dia tidak ikut. Kemudian posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau dia mengandalkan perhitungan, dia mengandalkan catatan. Data yang dia gunakan itu selalu akurat atas perilaku seseorang. Jadi posisi pemantau dia berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru di dalam mengontrol murid.
Jadi kalau misalkan anaknya terlambat juga, adik tahu kakak sudah berapa kita mulai, ini sudah jam 7.15 atau itu sudah setengah 8, dia mulai menggunakan data-data. Kemudian yang terakhir itu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai manajer tentu juga dia memiliki keterampilan posisi di sebagai teman, dia sebagai pemantau, membuat rasa bersalah, tentu dia mengerti semuanya. Nah, di posisi manajer dia ajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Itu biasanya yang posisi manajer ini dia kembali ke keyakinan kelas. Nah, kita lihat di sini pernyataan-pernyataannya. Nah, di posisi manakah kita saat ini? Ada yang ingin berefleksi di posisi manakah diri kita saat ini? Ya, kalau mau jujur maka saya masih ada di berbuat rasa bersalah, ada juga sebagai pemantau, penghukum, dan teman. Tapi mari kita berproses bersama-sama untuk berada pada posisi manajer. Sepakat kalau? Iya. Kalau di posisi manajer itu kalau kita berefleksi dengan video ini.
Nah itu video singkat. Mungkin ada yang mau berefleksi tentang video tadi. Saya berikan kesempatan untuk mungkin dari apa yang materi yang tadi tentang posisi kontrol guru, kemudian video tadi ada yang ingin memberikan sedikit refleksi tanggapan, saya berikan kesempatan. Ya, paling penting dari saya artinya pertama keterlambatan dari siswa yang setiap hari terlambat masuk kelas, dan yang kedua sikap guru tentang tadi materi yang kita sudah ikuti. Artinya sikap guru, dia tidak bertanya kondisi tentang aksi anak mengapa terlambat, hanya dihukum saja begitu, hanya hukuman dengan pukulan-pukulan yang kita amati dalam video tersebut. Tapi yang terakhir dalam posisi kontrol guru yang terakhir, artinya guru menindaklanjuti keberadaan anak tersebut. Ternyata memang si anak ini dia sangat menghormati di orang tua ketika dia sebelum berangkat sekolah. Jadi dia harus menyiapkan segala sesuatu terlebih dahulu lewat orang tuanya, baru dia harus ke sekolah. Jadi mungkin dari saya seperti itu tentang video yang ditayangkan tadi. Terima kasih. Mungkin ada dari Ibu Flora, silakan Ibu Flora. Kalau dari saya memang video yang ada itu saya merasa bahwa memang itu tindakan saya yang sering di dalam kelas itu dilakukan tanpa kita mengetahui pasti keberadaan siswa. Kadang-kadang kalau kita mengecewakan siswa di lingkungan kita, mereka kadang datang terlambat oleh karena masih membantu orang tua. Ada yang orang tuanya tidak ada, mereka tinggal dengan orang lain. Itu membuat mereka harus bekerja dulu baru mereka datang ke sekolah. Dan ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika ke depan kita melakukan sebuah hukuman, mari kita mengecek lebih dahulu kira-kira kondisi siswa seperti apa. Dan yang berikut, mari kita merangkul kembali mereka. Ketika kita sudah tahu keadaan mereka, tugas kita adalah kita memulihkan keadaan mereka. Kehadiran kita juga bukan sebagai hanya guru untuk mengajar, tetapi kita juga sebagai teman. Kita merangkul kembali, memulihkan kembali keadaan pada anak-anak kita. Itu saja. Terima kasih Ibu Flora tadi. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan sedikit refleksi kepada kita juga melalui video tadi. Memang video tadi itu orang bilang mengandung bawang, karena pasti selalu ada air mata yang keluar. Karena mau sadar atau tidak sadar, hal itu terkadang kita sebagai guru kita lakukan di dalam kelas kita terhadap anak-anak tanpa kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dasar anak kita. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada materi kita, yaitu hal yang kita lakukan, yang kita pelajari untuk kita penyerapan disiplin positif ini. Maka kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses
di mana dia menciptakan kondisi bagi murid, tidak guru menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini bahwa restitusi artinya dia proses pemulihan hubungan dan perilaku melalui 3 langkah utama di sini. Ya, akan sebentar juga mungkin kita bisa praktek bersama segitiga restitusi ini, karena membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan lebih ke disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya, dan dia belajar dari kesalahan yang dilakukannya yang memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ada 3 hal di dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu stabilisasi identitas atau stabilisasi emosi ini. Di sini kita guru diharapkan ketika menghadapi murid yang sedang bermasalah, kita stabilkan dulu identitas. Kita tenangkan dulu, kembalikan dulu kontrol dirinya dia sebagai siswa, sebagai murid. Biasanya di sistem stabilitas identitas ini ada kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita katakan bahwa ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus menyelesaikannya. Nah, dengan kita membuat yang namanya validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah, kita menanyakan alasan dia melakukan hal tersebut. Jadi kita memberikan kesempatan dia mengungkapkan apa yang terjadi, kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Kemudian barulah kita menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, atau keyakinan sekolah atau keyakinan keluarga atau nilai-nilai umum yang telah disepakati. Nah, supaya di menanyakan keyakinan ini, itu mulai kita melakukan pemulihan hubungan. Nah, kalau di video yang teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap ada 2 contoh kasus. Jadi di situ kita mulai, ketika dia bermasalah, kita mulai melakukan yang namanya stabilisasi emosi, validasi tindakan dulu, menstabilkan identitas.
harus sudah dilakukan oleh Nah, sambil teman-teman kita menerangkan itu, ada contoh kasus, ada 3 contoh kasus di selain itu, ada 3 contoh kasus yang saya buat di sini. Mungkin kita berkelompok untuk kita memperhatikan ini segitiga institusi. Satu kelompok 4 orang. Nanti kita bisa baca kasusnya, kemudian ada yang bertugas sebagai guru dan ada yang bertugas sebagai siswa yang membuat masalah. Kita langsung sama begini ya. Jadi ada yang bertindak sebagai guru dan ada yang sebagai siswa. Coba kita praktekkan segitiga restitusi ini. Tadi yang melaksanakan tugas sekretariat itu beberapa orang saja. Siapa yang melaksanakan tugas? Saya Ciko yang tidak melaksanakan tugas itu Itu yang tidak melakukan tugas sekretariat. Ciko, kenapa hari ini kamu tidak melakukan kegiatan piket hari ini? Pak, saya tadi terlambat jajan waktunya lapar jajan. Jadi Ciko sehingga Ciko terlambat karena masih membeli jajan. Ciko bangunnya jam berapa? Nah, biasa dari rumah ibu siapkan makanan tidak Nah, kalau di rumah biasa Ciko disiapkan makanan tidak sarapan pagi oleh orang tuanya Ciko. Mama siap memang makan aja langsung. Tapi kenapa tadi Ciko bilang Ciko tidak sarapan masih lapar? Makan sedikit. Buru-buru terlambat. Alasan Ciko bahwa kalau bangun pagi Ciko belum bangun jam 8 Kita masuk sekolahnya jam 7.30 itu kita sudah mulai belajar, maka paling lambat itu Ciko harus hadir jam 7. Kalau saat piketnya supaya 30 menit itu diselesaikan pembersihan kelas dan juga dengan bersama sebelum masuk ke kelas. Itu Ciko harap kamu bangun pagi lebih awal supaya bisa sarapan, bisa makan kenyang. Jadi Ciko sudah bisa melakukan apa yang Pak beritakan tadi? Bisa Pak. Jadi mulai minggu depan ketika jadwal piket Ciko harus hadir lebih awal untuk dapat melaksanakan tugas bersama teman-teman.
Tadi Pak hanya lihat hanya Rini dan sampai pada saat beliau memberikan itu kamu harus berterima kasih juga pada teman-teman kamu yang sudah melaksanakan tugas. mau tanya apa Terima kasih lalu Anda teman-teman. menjawab, tidak Pak, saya mau izin Teman Ratna tuh. ketika Anda Ani, terima kasih. Anda menjadi teman-teman Tapi Pak Nur, tidak terima kasih. dia punya validasi tindakan harusnya Cingko lebih kemudian sampai saya sembari lain memutuskan bahwa dia benar-benar Anda juga menolak dia saya di depan dulu coba bertanya tentang di hari itu Anda jadi apa dengan Anda pun merasa jadi yang sekarang Anda lagi oleh Anda yang Anda menanyakan sampai di tahapan terakhir kelompok yang belum sampai keyakinan kerasnya dinata apa di sini kelompok ini keyakinan kerasnya dinata berpsikologi senantiasa menjadi diri percaya dan menghormati orang lain jika sudah serta yang sehingga semangat tugas Anda dia dari mana bahasa pada pertanyaan sesuai dengan kita itu yang di saling menghargai. Anda tidak perlu membuat jawaban sendiri. Iya, saling teman. Yang ini keyakinan yang dilakukan Ini yang dia suka begitu bersikap berpikir kemudian iya dia harus menjadi diri yang baik. Yang ini keyakinan terakhir tentang tadi apa? Iya, jadi keyakinan kerasnya itu bekerja dan menghormati orang lain. Iya. Itu teman-teman, terima kasih sudah mau belajar bersama-sama tentang segitiga restitusinya. Kita kembali ke tempatnya. Oke, jadi teman-teman terima kasih karena semua sudah tadi berdiskusi dan mempraktikkan segitiga restitusi. Yang terpenting di dalam segitiga restitusi ini artinya bahwa kita mau menstabilkan identitas dulu, kemudian di dalam validasi tindakan yang salah itu kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan kepada murid itu dia bicara lebih banyak daripada kita guru. Artinya dia sadar tentang tindakannya dia. Kita berikan dia kesempatan bicara alasan kenapa dia melakukan itu, barulah keinginan itu dia mulai sadar sendiri tanpa ada paksaan. Ya, sekian kegiatan kita hari ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin pertanyaan atau memberikan refleksi lagi, saya persilakan. Apresiasi saya bagi teacher untuk mengikuti program guru penggerak, tetap semangat sehingga sampai selesai dengan sukses. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih teman-teman, Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman semua. Terima kasih karena hari ini sudah mau bekerja sama, mau mendukung saya dalam kegiatan guru penggerak ini.
dan mari kita bersama-sama kita berproses untuk bergerak dan menggerakkan, melakukan perubahan. Terima kasih untuk hari ini. Shalom.